Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang 4 hal yang paling penting yang harus diperhatikan saat tidur gitu teman-teman ya. Karena kualitas tidur di malam hari itu bisa mempengaruhi proses pemulihan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran apa sih 4 hal yang penting yang harus diperhatikan saat tidur itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham dan mengetahuinya juga kalian bisa melakukannya dengan baik. Kemudian kualitas tidur kalian itu di malam harinya itu semakin membaik dan kemudian proses pemulihannya itu akan terasa lebih cepat. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biasanya untuk tertidur itu agak sulit juga gitu teman-teman ya. Agak sulit, kadang ketika kita tertidur juga itu kadang suka terjaga di malam hari, dan kemudian ketika terjaga di malam hari ada cemas juga gitu teman-teman ya. Cemas, gelisah, was-was, karena kitanya teringat terus tentang penyakit, dan kemudian untuk tidur itu agak sulit juga ya ketika sudah terjaga. Nah itu teman-teman, tetapi kadang kita harus bisa memahami teman-teman bahwa yang namanya tidur di malam hari itu sangat penting sekali gitu teman-teman ya, karena untuk membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya teman-teman bagaimana caranya untuk tidur di malam hari itu harus dipaksakan gitu teman-teman, apapun itu caranya. Nah itu teman-teman, gimana caranya supaya kita itu tertidur di malam hari itu ya nyaman gitu teman-teman ya, karena kita mengetahui ya bahwa untuk tidur di malam hari itu sangat penting sekali untuk pemulihan proses dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang apa sih hal-hal yang paling penting saat kita tertidur itu yang harus diperhatikan? Yang pertama teman-teman ya, posisi tidur. Nah posisi tidur itu harus kita perhatikan, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kita salah dalam posisi tidur, justru itu akan membuat asam lambung itu semakin mudah naik ya, semakin akan mudah naik, karena ya yang namanya asam lambung sifatnya itu cairan, dan untuk asam lambung itu yang namanya sifatnya cairan itu pasti menyeratakan teman-teman, dan itu akan lebih mudah kalau seandainya kita tertidurnya itu agak kurang agak kurang stabil, agak kurang benar gitu teman-teman, itu akan lebih mudah naik ke bagian atas. Nah itu teman-teman, makanya untuk posisi tidur itu harus diperhatikan. Nah sekarang bagaimana posisi tidur untuk orang-orang yang terkena asam lambung gitu teman-teman ya. Usahakan bantalnya itu agak ditumpuk ya, agak menyender kita itu tertidurnya, karena ya biar asam lambungnya tetap di bawah teman-teman, karena ketika kita terlalu terlentang
itu asam lambungnya itu akan lebih mudah kena esofagus, kemudian sering naik ke bagian dada, agak terasa panas juga. Kadang nanti ketika terjaga itu ya napas itu terasa panas gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, untuk posisi tidur itu harus diatur ya, bantalnya agak ditumpuk gitu teman-teman, biar kita itu asam lambungnya itu tidak mudah naik ke bagian atas gitu teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang paling penting yang harus diperhatikan itu dari mulai minum ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis diupayakan, diusahakan dan harus wajib gitu teman-teman ya. Ketika mau tertidur itu kita minum dulu air putih hangat 1 gelas gitu teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kita itu sering kekurangan cairan ya. Kekurangan cairan dengan ditandai biasanya agak lemah juga, kurang mood juga, kadang kita itu muka agak pucat juga gitu teman-teman, sering lemas juga gitu, kadang kulit kita itu agak kering-kering sedikit gitu teman-teman ya. Nah itu makanya untuk minum itu usahakan harus dilakukan saat kita mau tertidur. Dan kemudian yang paling penting itu air minum di saat kita mau tidur itu yaitu bisa membuat kita itu relaksasi ya, akan semakin membuat rileks kitanya. Dan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, rasa rileks itu ya hal yang paling sangat penting karena bisa mempermudah proses tidur. Nah itu teman-teman, jadi untuk minum ketika mau menjelang tidur itu sangat penting sekali teman-teman ya. Selain bisa membantu menambah cairan tubuh kita, kemudian bisa menambah relaksasi kita saat hendak tertidur. Nah itu teman-teman, nah, makanya jangan pernah disepelekan bahwa air putih itu sangat penting sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, kita itu harus bisa menjaga pola pikirnya gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika tertidur itu ya kadang pola pikir kita itu nggak pernah terjaga teman-teman ya. Mata dimerem-meremin juga ya, kita selalu teringat tentang penyakit, selalu teringat tentang sensasi, dan biasanya ingatan-ingatan atau pikiran-pikiran kita itu selalu mengarah-arah ke hal yang menakutkan teman-teman. Dan di situ menjadi pikiran kita itu menjadi stres, terlalu banyak pikiran, dan akhirnya kita itu akan sulit tertidur gitu teman-teman ya. Mata sudah merem juga, kalau seandainya pikirannya selalu traveling kemana-mana gitu teman-teman, apalagi travelingnya itu ke hal-hal yang negatif, ya pasti akan mengganggu kita dalam proses tidur. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, hal yang ketiga yang paling penting yang harus kalian perhatikan itu adalah pola pikirnya juga gitu teman-teman ya. Bantu pola pikir kalian ketika hendak tidur itu jangan sampai traveling kemana-mana. Dengan cara seperti apa? Melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang di video saya sebelumnya, yaitu untuk saya pribadi waktu itu ya cuman dibantu dengan wiridan, baca basmalah, baca al-fatihah, kemudian surat-suratan yang kayak gitu teman-teman ya. Dan ketika melakukan hal seperti itu tanpa disadari, pemikiran tentang penyakit, pemikiran tentang sensasi itu hilang dengan sendirinya, dan tahu-taunya kita itu udah tertidur teman-teman, dan tahu-taunya kita itu udah pagi ya, udah pagi. Dan ketika melek itu wah udah pagi, alhamdulillah gitu teman-teman ya, terlewati malam demi malam. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika sekarang kalian yang masih selalu sulit untuk tertidur, kemudian penyebabnya karena memang selalu traveling pemikirannya gitu teman-teman ya, upayakan hindari travelingnya gitu teman-teman ya. Traveling untuk jalan-jalan itu sangat bagus, tapi kalau traveling untuk pikiran itu sangat mengganggu sekali teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Nah tetapi kadang di awal-awal untuk menghindari pemikiran-pemikiran negatif ketika hendak tertidur itu ya agak sulit juga teman-teman ya. Jujur waktu dulu juga saya paksakan waktu itu ya, paksakan untuk berhenti berpikir tentang penyakit, berhenti berpikir tentang sensasi. Agak sulit juga teman-teman, tetapi kalau misalnya kita paksakan setiap hari gitu teman-teman ya, mengalihkan pemikirannya dengan wiridan-wiridan, baca basmalah, baca hamdalah, baca al-fatihah gitu teman-teman, baca surat-surat, nanti kalian itu akan terbiasa teman-teman. Dan ketika di proses pembiasaan itu nanti tiba-tiba kita itu sudah terbiasa
dengan posisi tidur kemudian menjaga pola pikirnya itu sudah terbiasa, dan tahu-taunya kita itu selang 4 hari, 5 hari, 6 hari gitu tuh nanti kita itu mudah tertidur teman-teman, karena ketika sudah dibiasakan seperti itu ya, mengupayakan kita itu rebahan setelah sholat isya gitu teman-teman, nanti datang kantuk sendiri tanpa kita minta teman-teman ya, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan itu nanti ketika setiap jam 7 malam itu ada rasa ngantuk ya, ada rasa ngantuk setiap malamnya itu, dan kemudian kita itu mudah tertidur. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian untuk mempermudah tidur di malam hari itu ada juga proses lainnya teman-teman yang harus kalian lakukan juga, yaitu dengan cara menjaga rebahannya di siang hari. Jadi di siang hari itu kalian itu harus menghindari sering rebahan gitu teman-teman ya, karena jujur untuk orang yang normal saja, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis saja, kalau seandainya di siang harinya itu sering rebahan, sering tiduran, itu ketika di malam harinya itu ya sulit tidur gitu teman-teman ya. Jadi rebahan di siang hari itu bisa mempengaruhi kualitas tidur kita itu di malam hari. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya menghindari terlalu sering rebahan di siang hari. Nah itu teman-teman ya, alihkan saja dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, biar nanti ketika malam harinya itu ya kita itu mudah tertidur. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk yang barusan ketiga, keempat sih ya. Yang keempatnya itu ya, berpikir wajar gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, hal yang paling penting sekali itu adalah berpikir wajar teman-teman ya, karena jujur ya, sepengalaman saya, dan itu merupakan ciri khas bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak berpikir wajar. Contoh kecil begini teman-teman ya, ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ketika sudah tertidur, misalkan di malam hari itu jam 7, jam 8 itu kita misalkan udah tertidur, tahu-tahunya jam 12 malam itu kita terjaga. Dan ketika terjaga itu ya, pikiran kita itu karena memang sudah terlatih ke hal-hal yang tentang penyakit, sensasi, kita langsung mudah teringat ya, mudah teringat tentang penyakit, tentang sensasi, dan kemudian kita itu menjadi menjadi ketakutan tersendiri teman-teman, dan ketika terjadi itu ya sulit juga gitu tertidur teman-teman ya. Nah makanya harus bisa berpikir wajar. Ketika kalian misalkan sudah tertidur nih, kemudian terjaga di malam hari, kemudian pemikirannya langsung ke arah-arah yang menegangkan gitu teman-teman ya, kalian itu harus bisa berpikir wajar. Ini permainan pikiran nih dari trauma gitu teman-teman, dari pemikiran-pemikiran negatif yang hadir, tidak akan terjadi apa-apa. Nah itu teman-teman, mari berpikir wajar saja. Nah kalau seandainya kalian hal itu terjadi, itu akan membuat kalian itu sulit tertidur. Nah sekarang bagaimana ketika terjaga di malam hari kita itu mudah tertidur lagi? Yang pertama, pahami saja bahwa sekarang itu permainan pikiran itu sedang ngaco gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika berpikir wajar ke sana, kalian paksakan saja untuk tertidur gitu teman-teman. Di awal-awal memang untuk memaksakan tidur itu agak sulit teman-teman, karena dulu juga saya ketika sering terjaga di malam hari itu sulit ya untuk tertidur itu. Kadang ketika terjaga orang lihat yang lain itu udah tertidur lelap, kita cuman bengong sendirian di malam hari, tengah malam teman-teman ya. Dan itu menjadi kebiasaan dulu gitu ya. Nah tetapi karena sering dibiasakan, dipaksakan lagi untuk tertidur lagi, menjaga pola pikirnya juga gitu teman-teman ya, kembali lagi ke awal lagi gitu teman-teman ya. Saya baca-baca basmalah, saya baca-baca hamdalah gitu teman-teman ya, baca-baca surat-suratan kayak gitu, dan akhirnya nanti tentang pemikiran-pemikiran yang menakutkan itu teralihkan teman-teman, dan tahu-taunya kembali lagi kita itu udah tahu-taunya udah pagi lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika kalian selalu terjaga seperti itu, mari berpikir wajar. Jangan sampai kalian itu berpikirnya itu jangan kemana-mana lah gitu teman-teman, biar kalian itu menjadi rileks kembali teman-teman ya. Dan kemudian untuk membantu merelaksasi kalian itu ketika terjaga di malam hari ya, kalian bisa dibantu dengan air hangat lagi gitu teman-teman. Jadi kalian minum lagi gitu teman-teman, minum air hangat pelan-pelan minimal 1 gelas lah di malam hari ya teman-teman, dan itu bisa membuat relaksasi kalian hadir lagi, dan kemudian kalian itu mudah untuk tertidur lagi. Nah itu teman-teman ya, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, 4 hal yang paling penting yang harus diperhatikan saat tidur gitu teman-teman. Kenapa saya sampaikan 4 hal penting yang harus diperhatikan saat tertidur itu? Karena keempat hal ini bisa membantu proses kalian dalam pemulihan dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis gitu teman-teman ya. Karena untuk tertidur itu sangat penting sekali teman-teman ya. Kalau seandainya kita tidurnya di malam hari itu kualitasnya jelek ya, kualitas hidup kita itu di pagi harinya juga ikut jelek juga gitu teman-teman ya.
dan itu merupakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman ya. Karena untuk setiap manusia kalau seandainya tidur di malam harinya itu tidak benar gitu teman-teman ya, itu bisa mempengaruhi esok harinya. Kalau seandainya orang-orang normal juga gitu teman-teman ya, kalau misalnya tidurnya nih kurang misalnya di malam hari ya, besoknya pasti, dan itu sudah pasti ya, kita itu kurang mood gitu teman-teman, kurang semangat, loyo juga, ada lemas juga, kurang gairah juga gitu teman-teman ya. Nah itu merupakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman. Dan ketika orang-orang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis mendapatkan hal seperti itu gitu teman-teman ya, kurang mood gitu, nggak ada gairah, nggak ada semangat, nggak ada ceria-cerianya, lemas juga di situ, kadang tidak memperhatikan ke sana gitu teman-teman. Saya itu mempunyai hal tersebut itu karena memang di malam harinya kualitas tidurnya itu kurang baik gitu teman-teman ya, malah selalu berpikirnya itu ada apa lagi ini gitu kan teman-teman ya, ada apa lagi gitu kan ya, sensasi apa lagi ini ya, kenapa saya kurang mood, kenapa saya kurang semangat, padahal di malam harinya itu kurang tidur gitu teman-teman ya, atau misalkan tidur kualitas tidurnya itu ya nggak bener gitu ya, jadi nggak tertidur pulas gitu. Nah justru tidur pulas itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu sangat penting sekali. Nah itu teman-teman ya. Dan kualitas tidur itu ya bisa dibagi-bagi juga gitu teman-teman. Ada kalanya kita itu tertidur gitu teman-teman, tetapi kualitas tidurnya itu kurang sempurna. Kayak macam dengar berisik sedikit, kita mudah terjaga tidur lagi. Nah itu kualitas tidurnya itu kurang baik teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya kalian ada mimpi-mimpi yang aneh-aneh, itu menjadi kualitas tidur kalian itu menjadi kurang baik. Kualitas tidur yang baik itu ketika kita merem, tertidur, kita tidak ingat apa-apa, dan tahu-tahunya kita pagi seger. Itu teman-teman ya, itu kualitas tidur yang paling baik untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Bahkan untuk orang normal juga itu merupakan kualitas tidur terbaik gitu teman-teman. Saat kita merem kemudian tidak ingat apa-apa, tahu-tahunya pagi-pagi kita udah bangun itu ya kita senang ya, dari mulai penglihatan agak cerah, kemudian perasaan suasana hati juga ya enak gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis sangat penting sekali menjaga kualitas tidur gitu teman-teman ya. Nah 4 hal yang tadi itu bisa membantu proses tidur, atau kemudian bisa membantu kualitas tidur kita gitu teman-teman ya. Yang pertama, posisi tidur harus dijaga, usahakan bantalnya agak menumpuk, kitanya hal itu agak menyender lah gitu teman-teman, tidurnya jangan terlalu terlentang. Itu yang pertama. Yang keduanya, minumnya harus dijaga gitu teman-teman ya. Jadi ketika mau tidur itu usahakan dan wajib kalian minum dulu air hangat pelan-pelan minimal 1 gelas untuk ketika mau tertidur gitu teman-teman ya. Kemudian yang ketiganya, jaga pola pikir biar kalian itu rileks, santai, dan ketika rileks dan santai kalian itu pasti akan mudah tertidur. Nah itu yang ketiganya. Kemudian yang keempatnya, berpikir wajar. Karena ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ketika tertidur itu kadang suka terjaga. Kalau misalkan tidak bisa berpikir wajar, nanti kalian akan menimbulkan ketakutan tersendiri, dan tahu-tahunya kita itu sulit untuk tertidur, dan tahu-tahunya kita itu udah pagi aja karena sulit tertidur, dan tahu-tahunya besoknya kualitas hidup kita itu menjadi kurang nyaman. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, 4 hal yang penting yang harus kalian perhatikan saat tidur gitu teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik, biar kalian itu cepat sembuh total dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Dan keempat hal yang ini itu yang sudah saya sampaikan itu harus kalian bisa lakukan biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Harus konsisten juga melakukannya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi ya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.